Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sinta 200 nomor induk mahasiswa 243.0002, Muslimah 243.0003 dan Irfan 243.0010. Baik, judul makalah kami yaitu pemutusan keputusan karyawan atau pemberhentian pegawai. Pengertian pemberhentian karyawan. Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan kondisi politik yang goyah, kemudian disusul dengan curah marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang harus gulung tikar, dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Fungsi dan tujuan PHK. Satu, fungsi pemutusan hubungan kerja dilakukan adalah A. Mengurangi biaya tenaga kerja. B. Menggantikan kinerja yang buruk. Bagian integral dari manajemen adalah mengidentifikasikan kinerja yang buruk dan membantu meningkatkan kinerjanya. C. Meningkatkan inovasi PHK, meningkatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan, yaitu A. Pemberian penghargaan melalui promosi atau kinerja individual yang tinggi. B. Menciptakan kesempatan untuk level posisi yang baru masuk. C. Kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar, atau meningkatkan kesempatan untuk mempekerjakan karyawan dari latar belakang yang berbeda-beda dan mendistribusikan ulang komposisi budaya dan jenis kelamin tenaga kerja. Prinsip-prinsip dalam pemutusan hubungan kerja adalah mengenai alasan dan mekanisme pemutusan hubungan kerja. Maka alasan pemutusan hubungan kerja antara lain sebagai berikut. Ada beberapa, yaitu A. Undang-undang. Undang-undang dapat menyebabkan seseorang harus berhenti karena seperti karyawan WNA yang sudah habis izinnya. B. Keinginan perusahaan. Perusahaan dapat memberhentikan karyawan secara hormat ataupun tidak apabila karyawan melakukan kesalahan besar atau kesalahan fatal. C. Keinginan karyawan. Buruh dapat memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu karena alasan mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pensiun, ketika seseorang telah mencapai batas usia tertentu sesuai dengan peraturan perusahaan yang disepakati. Larangan pemberhentian karyawan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja berhalangan masuk karena sakit, menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Pekerja berhalangan mengerjakan pekerjaan karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Pekerja menikah. Pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindakan pidana kejahatan, atau pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja. Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Menurut Sadarmayanti, pemutusan hubungan kerja ada dua jenis, yaitu pemutusan hubungan kerja sementara dan pemutusan hubungan kerja permanen. Pemberhentian sementara biasa terjadi pada karyawan tidak tetap yang hubungan kerjanya bersifat tidak tetap, perusahaan yang bergerak pada produk musiman, atau karyawan dikenakan tahanan sementara oleh pihak yang berwajib.
Pemberhentian permanen yaitu terputusnya ikatan kerja antara karyawan dengan perusahaan tempat bekerja. Menurut Mulia S. Pengabdian, jenis pemutusan hubungan kerja ada 4 jenis. Pemutusan hubungan kerja atas kehendak sendiri atau voluntary turnover. Yang kedua, pemberhentian karyawan karena habis masa kontrak atau layoff. Pemberhentian karena sudah mencapai umur pensiun atau retirement. Dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan atas kehendak pengusaha. Hak karyawan saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat 1 terdapat 3 jenis pesangon yang harus diterima karyawan. Pasal 156 Ayat 1, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang harusnya diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.